desain. Di video ini kita akan membahas dasar-dasar dari aplikasi Adobe Photoshop, apa fungsinya, dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah aplikasi pengedit foto berbasis bitmap, bukan berbasis vektor. Bitmap sendiri adalah grafik komputer yang terdiri dari titik-titik dan kombinasi warna. Lalu, apa fungsi dari Adobe Photoshop? Fungsinya adalah untuk mengedit foto atau membuat berbagai desain. Yang terakhir, bagaimana cara menggunakannya? Sebelum kita mulai menggunakan Adobe Photoshop, buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop versi CS6. Kalau kamu pakai versi CS yang lainnya atau versi CC, itu sama saja. Jadi nggak ada masalah. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengenalan area kerja. Di sini ada menu bar. Di sini ada file, edit, image, layer, dan lain-lain. Selain menu bar, kita punya toolbox. Ini toolbox. Isinya ada berbagai tools yang nanti kita akan gunakan untuk bekerja. Misalnya di sini kita punya move tool, kita punya lasso, kita punya brush, dan lain-lain. Termasuk di sini ada palet warna di sini. Oke, kita akan bahas nanti lebih jauh. Selanjutnya kita punya toolbox option di bawah menu ini ya. Ini toolbox option. Toolbox option ini semacam pengaturan dari tools ini. Jadi setiap kita ganti tools, tool optionnya juga akan berubah mengikuti tools yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, kita pakai move tool, di sini ada pengaturan yang seperti ini. Terus kita pindah ke tools lainnya, pengaturan di tool optionnya juga berbeda. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, lebih detail nanti. Selanjutnya ada lembar kerja. Lembar kerja ini bisa berupa kanvas baru yang kosong atau foto yang siap diedit. Cara membuat kanvas baru adalah dengan mengklik file, new, dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada name. Name ini adalah nama untuk kanvas yang akan kita buat. Contohnya kita bikin kanvas 1. Itu namanya ya. Lalu di sini kita punya preset yang berisi pengaturan kertasnya yang sudah diatur. Misalnya di sini ada kita pilih US paper. Ya, US paper itu di dalamnya ada letter, legal, dan tabloid bisa kita pilih. Nah, legal itu ukurannya 8,5 inci. Kita bisa pakai preset yang ada di sini atau kita bikin sendiri ukurannya. Misalnya kita bikin ukuran kanvasnya 8 inci dan tingginya 12 inci. Resolusi kita isi dengan 300 pixel per inch. Lalu color modenya kita pakai RGB 8 bit. Backgroundnya kita bikin white. Di sini ada pilihan lain seperti background color. Misalnya kalau background color itu akan mengambil warna yang di sini, bukan yang merah ya, tapi yang putih. Misalnya kalau ini awalnya tadi kita warnanya hijau, maka kita pilih background color, nanti akan kanvasnya berwarna hijau. Di sini kita pakai white saja. Lalu ini abaikan, tinggal kita klik OK. Jika ini sudah pas, kita klik OK. Maka jadilah kanvas baru yang masih kosong. Nah, selain membuat kanvas baru, kita juga bisa dengan cara memasukkan foto. Caranya, klik file, open, dan kita cari di mana kita menyimpan fotonya. Misalnya ini, saya punya foto ini, saya klik dan saya klik open. Nah, ini adalah foto yang sudah kita masukkan. Sekarang dia sudah menjadi kanvas. Sedangkan nama kanvasnya ini menyesuaikan dengan nama dari file foto yang ada di explorernya. Misalnya ini Kamen Rider, maka kanvasnya juga bernama Kamen Rider. Oke, itu tadi cara membuat kanvasnya. Selanjutnya kita beralih ke palette group. Ada beberapa fitur palette, tapi kita hanya akan membahas yang paling umum digunakan. Yang pertama kita punya palette color. Palette color ini berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background dengan cara mengklik kotak background atau foreground, kemudian geser slide-nya. Ini foregroundnya yang merah dan backgroundnya yang putih. Saya akan mengganti foregroundnya menjadi biru, maka saya akan mengkliknya. Ya, saya klik, saya ganti warnanya dengan saya menggesernya biru. Ya, begini. Ini kita bikin mudah, maka kita tarik ke sini. Kalau mau dibikin tua, kita tarik ke sini. Oke, berubah kan? Nah, ini fungsinya nanti kita bahas lebih detail saat kita praktek. Mungkin di video tutorial selanjutnya. Selanjutnya kita punya adjustment. Adjustment ini berisi beberapa efek
Misalnya kita punya efek curve ini untuk membuat foto kita menjadi terang atau menjadi lebih gelap, atau kita punya efek lainnya di sini banyak, kita akan coba nanti. Selanjutnya kita beralih ke palette layer. Palette layer ini terdiri dari tumpukan layer yang berisi objek gambar atau teks. Palette ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas dan tombol perintah untuk memanipulasi layer. Contohnya kita akan membuat layer baru. Caranya, klik tombol ini, create new layer. Ya, kita klik akan muncul layer ini, layer baru. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus N. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Oke saja, tekan oke saja. Nah, kita punya layer yang bernama layer 2. Tapi di sini layer ini kosong, sama ini juga kosong. Selanjutnya kita akan menduplikat layer. Contohnya kita layer background ini akan kita duplikat ya, dengan cara klik dan tarik layernya ke sini, ke tombol yang tadi yang ini, lalu lepaskan, maka akan terduplikat. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus J, layer yang tadi kita klik akan terduplikat. Selanjutnya kita akan membuat group layer. Group layer di sini dengan cara kamu tekan shift, lalu klik dua layer yang akan kita grouping. Setelah itu lepaskan shiftnya dan kita tarik layer ini ke bawah, ke icon yang ini ya, yang ini, lalu kita lepas, maka akan jadi grouping. Atau gunakan shortcut dua layer ini, kita tekan shift atau control, lalu kita klik, lalu kita tekan control plus G, maka akan menjadi grup. Kita buka, ada isinya, ini isinya, yang ini juga isinya juga ada yang sudah kita grouping tadi. Yang terakhir kita akan mencoba mendelete layer. Nah, di sini kita punya beberapa layer. Kita akan delete yang ini. Caranya klik dan tahan, lalu tarik ke tombol yang ini, lalu lepaskan, maka layer yang tadi, grup yang tadi terhapus. Itu berlaku juga untuk layer yang seperti ini, layer efek bisa juga. Kita klik dan tahan, tarik ke sini dan kita lepaskan, maka akan terhapus. Begitu cara mendelete-nya. Oke, sekarang kita akan beralih ke tools lagi. Kembali ke tools, kita akan bahas lebih detail. Tapi sebelumnya saya akan membersihkan layer kita ini. Kita bersihkan biar kita bisa lebih fokus. Nah, kita sekarang akan bahas tools yang kita punya. Yang pertama adalah move tool. Move tool ini berfungsi untuk memindahkan objek. Contohnya saya punya objek kotak di atas foto ini ya. Kita pakai move tool, kita bisa pindahkan. Kita geser. Atau fungsi move tool adalah misalnya kalau saya punya foto lain di kanvas yang berbeda, saya mau pindahkan foto ini ke kanvas ini. Caranya pakai move tool, klik dan tarik ke sini, tahan di sini, lalu lepaskan di sini. Oke, berpindah kan? Kita coba sekali lagi ya. Kita ulangi ke kanvas yang ada isi foto ini. Kita tarik ke sini, lepaskan di sini. Nah, begitu caranya. Sekarang kita punya rectangular. Nah, ini fungsinya adalah membuat seleksi dengan bentuk kotak. Misalnya kita mau menseleksi yang ini, kita bikin seleksi di sini. Nanti fungsinya seleksi, kita bikin seleksi seperti ini bisa kita hapus. Misalnya saya tekan delete, terhapus. Yang terhapus sesuai seleksinya. Nah, kita coba hilangkan ya dengan mengklik lagi yang sudah terseleksi, maka akan hilang. Saya buat lagi seleksinya seperti ini. Oke. Nah, di sini saja saya buat. Saya tekan delete, maka akan terhapus. Nah, itu cara membuat seleksi kotak dengan rectangular tool. Oke, kita coba tools lainnya. Sebelumnya saya undo biar fotonya tadi kembali lagi seperti semula. Oke, sudah saya kembalikan. Sekarang kita akan coba tools di sini. Ini ada namanya tools lasso tools. Lasso tools ini juga sama, fungsinya untuk membuat seleksi, tapi seleksi bebas ya, seperti ini atau seperti ini, pokoknya bebas kita bikin seleksinya. Nah, misalnya kita delete ya, maka yang terdelete sesuai dengan seleksi yang kita buat. Itu lasso tools.
Oke, selanjutnya kita punya magic wand tool. Magic wand tool, saya klik tahan ya. Nah, kalau saya klik tahan sama seperti tools lainnya, kalau saya klik tahan maka akan muncul beberapa tools. Di sini ada magic wand tool yang akan kita pakai. Magic wand tool ini berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan warna. Misalnya saya klik di sini warna putih ini, warna putih. Maka yang warna putih ini akan terseleksi. Yang di sini warnanya sudah beda ya. Ini warnanya agak biru dan ini warna putih. Misalnya lagi saya akan klik di sini, maka biru sekitar ini akan terseleksi. Jadi intinya magic wand tool ini menseleksi berdasarkan warna hitam, warna putih. Begitu cara pakainya. Selanjutnya ada crop tool. Ini crop tool. Fungsi crop tool ini adalah untuk memotong kanvas. Caranya, setelah kita aktifkan crop toolnya, akan muncul ya garis seperti ini di tepi kanvas. Ini bisa kita tarik seperti ini, ya. Lalu kita klik centang ini, maka kanvasnya akan terpotong. Selanjutnya kita akan beralih ke eyedrop tool. Ini fungsinya adalah untuk mengubah warna yang di sini, warna foreground ini. Ini kan awalnya warna biru. Saya akan mengubahnya dengan cara mengklik di sini, maka dia akan berubah jadi merah. Semacam kita mengambil sampel warna. Kalau saya klik di tempat yang gelap, maka warnanya akan berubah jadi gelap. Saya klik di sini, maka warnanya akan berubah lagi jadi putih. Oke, selanjutnya kita punya patch tool. Ya, ini saya klik lama-lama di sini. Terus kita punya patch tool ini. Patch tool ini biasanya digunakan untuk menghilangkan noda-noda, misalnya noda-noda di wajah seperti jerawat. Itu bisa dihilangkan dengan tools ini. Oke, kita ambil contoh ini, saya zoom. Misalnya ini anggaplah ini jerawat ya. Yang garis putih tipis ini adalah jerawat. Saya mau hilangkan sedikit. Caranya saya seleksi dengan patch tool. Lalu saya tarik ke tempat yang lebih gelap. Hilangkan seleksinya dengan cara Ctrl plus D. Nah, kita lihat tadi di sini ada garis, sekarang sudah hilang. Oke, kita coba lagi, sekali lagi. Saya zoom lagi ya. Oke. Ini anggaplah ini adalah jerawat ya, jerawat di wajah. Kita seleksi melingkar seperti ini. Saya tarik ke tempat yang merah. Oke, kita lihat hasilnya. Saya hilangkan seleksinya, sudah tidak ada kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya kita punya brush tool. Ini brush tool. Brush tool ini berfungsi untuk mewarnai dengan brush. Contohnya ini dadanya mau sedikit saya kasih coretan. Saya pilih warnanya. Saya kasih coretan warna hijau. Oke, warna hijau. Di sini ada opacity. Opacity ini ketebalan brushnya. Misalnya saya jadikan 100. Lalu saya atur lagi brushnya. Saya klik kanan di kanvasnya, klik kanan maka akan keluar pengaturan brushnya. Kita bisa pilih, di sini ada banyak. Saya pilih yang ini yang bulat. Nah, lalu saya brush di sini. Saya usap di sini. Maka akan muncul garis warna hijau. Jadi kita mencoba mengatur brush dengan klik kanan ya. Di sini ada pengaturannya. Misalnya saya perbesar nih. Ini kalau saya geser ke sini maka brushnya akan jadi lebih besar. Ya kan? Selanjutnya kita klik kanan lagi. Kita lihat ini ada hardness. Hardness adalah ketajaman dari brush tersebut. Seandainya kalau hardnessnya saya turunkan, lalu saya klik di sini, maka akan ketajamannya berkurang. Ini yang dengan hardness yang full dan ini hardness yang kurang. Nah, untuk mengecil atau membesarkan brushnya kita juga bisa pakai shortcut. Di sini ada shortcut yang seperti ini, bisa dilihat di layar. Nah, itu shortcutnya, saya tekan. Selanjutnya kita punya stamp tool. Stamp tool ini berfungsi untuk menstempel area tertentu ke area lainnya. Contohnya, saya akan mengambil stempel dari sini, saya tekan alternatif. Itu untuk mengambil contoh stempelnya. Saya tempelkan di sini, saya klik di sini. Oke, ada kan? Kita klik. Kalau saya gerakkan ke kiri, maka area stemnya juga bergerak ke kiri. Ini pengaturannya sama seperti brush tadi. Kita klik kanan. Di sini bisa kita besarkan di sini.
ketajamannya bisa kita tambah di sini. Di sini ada opacity-nya. Kalau opacity-nya kita full kan, maka dia akan lebih jelas stemnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita punya eraser. Seperti yang kita tahu, eraser ini berguna untuk menghapus objek. Contohnya saya punya objek bunga ini. Saya klik di layer bunga, saya atur lebih kecil dan lebih tajam. Opacity-nya saya tambah, saya hapus background bunganya. Ini cara gunakan eraser tool. Pengaturannya sama seperti brush tadi, ada banyak macam di sini brushnya. Oke, selanjutnya gradient tool. Gradient tool ini untuk membuat warna gradasi. Di sini ada pilihannya, ada beberapa. Kita pilih warnanya. Kita bikin di layer baru ya. Kita bikin layer barunya di sini. Nah, kita tarik dari sini, tarik, tahan, lepaskan. Bisa kita pilih warna lainnya, misalnya ini. Kita tarik, lepaskan, maka akan berubah warnanya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan di layer itu ada yang namanya layer opacity. Ini fungsinya untuk menipiskan layer ini, layer gradasi ini. Misalnya kita tipiskan, kita klik, muncul seperti ini, turunkan saja. Angka ini akan berkurang, maka layer gradasi tadi akan berkurang juga. Ini layer gradasi yang penuh, kita kurangi opacity-nya, maka dia akan semakin transparan. Nah, di bawahnya opacity ini ada fill. Ini fungsinya hampir sama, tapi ada bedanya. Bedanya nanti kita bahas di video tutorial selanjutnya. Nah, untuk sementara jika ingin menurunkan opacity-nya di sini saja, bukan di sini. Ini fungsinya agak beda. Oke, kita skip untuk ini. Kita lanjut ke tools lagi. Selanjutnya kita punya pen tool. Kita punya pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk membuat garis pad seperti ini. Oke, saya ulangi. Pad ini berfungsi untuk banyak fungsinya. Salah satu contohnya, ini bisa jadi seleksi. Pad seperti ini bisa jadi seleksi. Contohnya kita sudah punya pad seperti ini, saya tekan shortcut Ctrl plus Enter, maka akan jadi seleksi seperti pad yang sudah kita bentuk tadi. Oke, saya hilangkan dengan Ctrl plus D. Selain itu, pen tool juga berfungsi untuk membuat suatu objek shape. Caranya begini, di sini kan ada pad. Pad ini kita ganti jadi shape, maka di sini akan berubah lagi pengaturannya. Nih, kita ganti misalnya warna pink, merah muda ya, kita ganti merah muda. Maka objek yang akan dibuat akan berwarna merah muda. Oke. Jadi selain untuk membuat seleksi, pen tool juga berfungsi untuk membuat objek seperti ini, objek shape namanya. Ini objek shape ini bisa kita ubah lagi. Udah jadi warna merah muda, masih bisa kita ubah warnanya. Misalnya kita ubah lagi warna biru ya. Kita ke layer ini, kita klik ini yang kecil ini, kita klik 2 kali, maka akan muncul panel seperti ini. Kita bisa geser kemanapun, ganti warna yang kita mau, tekan OK, maka sudah berganti. Oke, kita ke tool selanjutnya yaitu text tool. Kita pasti sudah tahu bahwa ini untuk membuat teks. Caranya diklik dan kita ketikkan sesuatu. Oke, sudah kita ketik teks yang kita mau. Ini masih bisa kita ubah warnanya dan modelnya juga bisa diubah. Pertama kita ubah warnanya jadi warna merah juga ya. Ini kita blok. Kita blok. Di sini ada warna, atau di sini juga bisa, terserah mana yang mau diklik. Kita ini kita ganti warna merah dan klik OK, maka akan berubah jadi warna merah. Lalu jenis fontnya juga bisa diubah dengan cara kita blok. Di sini kita klik. Di sini ada banyak sekali. Bisa kita klik salah satu, maka akan berubah. Ya. Atau ada pengaturan detailnya, kita buka di sini. Ini kita klik toggle the karakter bla bla bla, kita klik, maka akan muncul kotak seperti ini. Di sini pengaturannya lebih rinci. Ini ada jenis fontnya. Di sini ada ukurannya. Kita kecilkan misalnya jadi 30. Nah, selanjutnya kita punya ini, apa ini namanya, kerning kalau nggak salah. Kerning ini kalau kita
ganti, misalnya kita perbesar angkanya jadi 50, maka jarak antara hurufnya juga akan semakin jauh. Misalnya kita ganti lagi 200, maka dia akan semakin jauh. Di sini juga ada, misalnya kalau ini, yang ini nih saya tunjuk pakai mouse, ini untuk membuat lebih tinggi hurufnya. Misalnya ini kita kasih 200, maka akan berubah jadi lebih tinggi, tapi karena tidak enak dilihat jadi kita kembalikan jadi 100. Nah, kalau ini adalah untuk lebarnya. Ini kan tinggi, maka ini lebarnya. Kita klik 100, ketik 100. Bisa juga ini kita geser, klik dan geser. Ini lebih enak cara ini, kita klik dan geser. Ini juga bisa di sini, klik dan geser, maka akan berubah. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita buat bold. Bisa kita buat italic. Ini kalau misalnya mau huruf besar semua. Oke, ini misalnya ini untuk membuat semacam kayak hurufnya jadi kecil di atas. Nah, ini lagi contoh. Saya ketik ulang ya katanya. O, huruf O, dan saya mau bikin 2. Jadi maksudnya oksigen gitu, O2. Nah, biasanya kan ini 2 ini kan kecil dan letaknya di atas ini ya. Kita blok 2-nya, kita mau naikkan. Sudah kita blok, kita klik ini, maka dia otomatis akan mengecil dan naik di sini. Cara mengembalikannya menjadi normal, kita blok lagi angka 2-nya, kita klik lagi ini. Oke, jika sudah oke, apa yang mau kita tulis sudah oke, bentuk, model, warna dan sebagainya, kita klik ini, centang ini, maka jadilah teks objek di sini ya. Nah, di sini kita juga bisa bikin teks melengkung. Kita coba bahas sedikit ya. Misalnya kita bikin teks baru. Saya blok dengan Ctrl A barusan. Terus kita mau bikin jadi melengkung ya. Itu bisa kita klik di sini. Ini ada T dan ada garis lengkung di bawahnya, itu kita klik. Dia nanya, dia bilang ini layer teks ini akan dibuat jadi layer biasa, layer teks melengkung. Kita oke saja. Nah, di sini ada style ya. Stylenya bisa kita pilih salah satu. Contohnya yang ini. Nah, otomatis dia akan melengkung. Di sini ada pengaturannya. Bisa kita kurangi, atau bahkan dia bisa melengkung ke bawah. Nah, ini untuk kemiringan horizontalnya. Ini vertikalnya. Ya bisa dicoba-coba sendiri nanti gimana baiknya, enaknya. Oke, kita oke kan. Ya jadilah teks yang melengkung. Oke, intinya untuk membuat teks melengkung tadi ada di sini. Ini bisa langsung diblok seperti ini, ataupun cukup mengklik layer teks yang mau dilengkungkan. Lalu klik ini, kita lengkungkan. Oke, jadi teks melengkung. Selanjutnya kita punya rectangle tools. Ini gunanya untuk membuat objek shape seperti pen tool tadi, tapi bedanya ini berbentuk kotak. Saya klik dan tahan, maka akan jadi shape seperti ini. Sama seperti pen tool, bisa diubah warnanya jadi warna apapun yang kita mau. Rectangle ini bukan cuma bentuknya kotak, di sini juga masih ada. Saya klik lama-lama ya, ada yang lainnya. Misalnya ini lingkaran, bentuknya lingkaran. Ya, saya tekan shift ya, kita coba tekan shift ini biar jadi lingkaran sempurna. Begitu juga dengan yang rectangle ini. Kalau saya tekan shift sebelum saya mengkliknya, shift tahan, maka dia akan jadi persegi sempurna kalau kita tekan shift. Tapi kalau tidak, kayak seperti ini jadinya. Nah itu ya. Selanjutnya kita punya bentuk lain di sini. Di sini kita punya custom shape. Custom shape ini kita klik, lalu kita ke atas ke tools option, kita klik nih. Ini ada banyak pilihan shape-nya, bagus-bagus. Kita coba bikin, tekan shift ya biar bentuknya proporsional gitu. Tekan shift, lepaskan. Nah itu shape tool. Selanjutnya kita punya hand tool. Hand tool ini gunanya kalau seandainya kita lagi ngezoom ya, ngezoom seperti ini. Maaf, ini saya tutup dulu karena menghalangi. Kita ngezoom seperti ini ya, ini dalam mode zoom. Kita mau geser kan kita pakai ini, klik dan geser.
Misalnya kita lagi di tools, move tools ini ya, kita lagi pindah-pindahkan gini, terus kita repot karena kita mau menggeser kanvasnya tapi repot mau ke sini, kita bisa tekan spasi dan tahan spasinya, tombol spasi, dia akan otomatis berubah jadi hand tool. Kalau spasinya kita lepas, dia akan balik lagi ke tools semula. Misalnya lagi di sini tools ini, misalnya tools gradient, kita lagi di tools gradient seperti ini, kita mau geser kanvasnya, kita tekan spasi, tahan spasinya, kita klik dan kita tarik kemana kita mau. Oke, setelah itu kita lepaskan spasinya, maka dia akan kembali ke tools awal ini, tools ini. Itu hand tool. Di bawah hand tool ini kita punya zoom tool. Zoom tool ini kalau kita klik, standarnya dia akan zoom in ya. Kita klik terus dia maka akan zoom in. Lalu gimana cara zoom outnya? Nah, kita lihat di tools option di sini, ini ada dua macam, yang satu plus satu minus. Kita klik yang minus, kita klik maka dia akan zoom out. Nah, ini cara ngezoomnya bukan cuma diklik-klik aja, tapi bisa juga dibuat seperti ini. Misalnya kita cuma mau ngezoom yang daun ini, kita klik, geser kanan dan kiri untuk zoom in zoom out, klik dan tahan, ke kanan untuk zoom in, ke kiri untuk zoom out, lepaskan. Nah, tools ini juga punya shortcut. Shortcutnya adalah misalnya kita lagi di move tool nih, kita mau ngezoom dengan cepat seperti tadi, kita tekan alternatif dan tahan, lalu scroll di mouse nya kita majukan, maka akan ngezoom otomatis tanpa kita pindah ke tools ini. Oke, untuk zoom outnya kita tekan alternatif, tahan, dan kita gerakan scrollnya, scroll mouse, tarik. Nah, itu cara zoom in zoom outnya. Yang terakhir kita punya panel color. Ya, ini panel color ini yang hijau sama putih ini. Ini kita bisa ganti. Di sini saya klik dan muncul kotak seperti ini. Kita ganti biru muda misalnya. Oke. Warna backgroundnya yang putih ini kita ganti merah. Oke, kita bisa ganti seperti itu. Ini fungsinya apa? Kenapa ada dua warna di sini? Bukankah satu saja cukup gitu? Jadi fungsinya gini. Biasanya kita kan nge-brush, bikin brush di layer baru seperti ini. Kita brush warna biru, kita pengennya tuh pindah dengan cepat ke warna merah, itu tanpa mengganti ini. Caranya kita tekan ini tombol ini, atau bisa kita tekan tombol X, itu akan bertukar. Yang tadinya di sini biru jadi merah, yang di sini merah jadi biru. Ini saya tekan tombol X ya untuk menukar ya. Saya brush di sini, saya perlu warna biru lagi, saya tekan X lagi, dia akan berganti. Kita bisa ganti warnanya dengan cepat, kita tukar dengan cepat. Kira-kira seperti itu untuk masalah tools option. Di video tutorial yang ini saya memang tidak menjelaskan semua bagiannya, karena saya pikir cukup ini dulu yang kita pelajari. Untuk lebih detailnya kita nanti akan di video-video selanjutnya, kita akan detail. Sekalian kita praktek membuat sesuatu. Oke, itu tadi adalah pengenalan dasar-dasar Photoshop yang perlu diketahui pemula versi Kawaii Design. Thanks buat yang udah nonton, like, and subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.